Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassalim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat dari nikmat semuanya. Apa yang Allah berikan tidak tahu, saya tidak bisa menghitung entah berapa miliar yang sudah diberikan kepada saya, dan entah berapa apapun saya nggak bisa ngitung. Semuanya Allah lah yang beri. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita semua agar kita itu mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab, sehingga kita bisa mengerti dan menghormati Sang Khalik. Dan baginda Rasulullah menghormati ilmu kita, menghormati guru kita, menghormati orang yang akan menuntun kita pada posisi yang benar. Mari kita mempunyai pengertian berbaik sangka terhadap Allah di saat kita apapun menerima kenyataannya, karena sesungguhnya Allah itu selalu memberikan ujian kepada siapapun, dan aslinya Allah itu selalu berbuat yang terbaik buat manusia itu sendiri. Yaqulullahu ta'ala anna 'inda husni dhanni abdi falyadhunnu bi ma syaa. Allah mengatakan saya itu selalu berbaik sangka dan tidak mempunyai berburuk sangka kepada siapapun. Dan Allah memberikan keadilannya, selalu adil dengan sifatnya Allah itu sendiri. Adil bagi orang kaya, adil bagi orang miskin. Katanya itu ada adil yang kurang pas. Itu bagi pemikiran yang picik. Ketahuilah keadilan Allah diberikan kepada orang miskin itu sesuai dengan takaran. Takaran apa? Takaran ya sesuai dengan orang miskin sendiri seperti saya. Orang kaya diberikan rezekinya sesuai takaran, ya sesuai takarannya orang kaya. Pusing juga orang kaya. Jadi mana yang benar? Yang kaya pusing, kelihatannya enak tapi pusing. Yang miskin selalu merasa kurang tapi kelihatannya tetap cukup. Itu sama-samanya namanya orang yang tidak menyukuri nikmat. Dan kadangkala orang-orang yang diberi kenikmatannya kelihatannya kurang. Yang minggu kemarin dapatnya itu 1 juta, yang sekarang itu mendapatkan cuma 200.000. Kadangkala orang itu terceplos, bahasanya Allah itu tidak adil. Itu yang namanya berburuk sangka. Sedangkan Allah itu selalu berbuat prasangka yang baik. Tapi hambanya begitu beraninya mengatakan
Allah itu tidak adil. Ketahuilah apabila Anda itu tidak merasa dapat keadilan dari Allah sehingga kecil dari sekarang, apa yang Anda terima? Apakah itu bukan dari kebijakan Allah? Itu semua kebijakan Allah. Yang Anda pakai kebijakan dari Allah. Yang Anda makan itu adalah kebijakan dari Allah. Karena kamu layak sebagai orang hidup mendapatkan apa yang semestinya Anda dapatkan, bukan melebihi dari takaran. Terkecuali Anda itu datangnya ke Allah itu caranya khusus, maka Anda akan diberikan kekhususan pula. Maka berbaiklah sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita itu tidak mendapatkan kemurkaan akhirnya. Dan dalam doamu jangan merasa ada kekhawatiran. Dalam kehidupanmu jangan ada kekhawatiran. Tolabuka minhu ittihamu lahu wa tolabuka lahu ghaibatun an minka wa tolabuka li ghairihi likilati hayaika min wa tolabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Permintaanmu kepada Allah jangan seperti merasa ada kekhawatiran atau prasangka yang buruk. Dan pengertian-pengertian apa yang kamu beri minta ke Allah itu janganlah seperti tuduhan yang kamu tuduhkan. Jangan menampakkan Anda merasa kekhawatiran apa yang lagi dijalani sepertinya Allah tidak adil. Itu jangan sampai keluar kalimat itu, walaupun di hati kamu. Dan memintalah kepada Allah sesuai apa yang kamu pernah perbuat. Artinya bukan berarti Anda berbuat meminta sesuatu, beramal kepada siapapun terus Anda meminta balasan, bukan. Yang pasti Anda itu sudah berbuat seperti apa pengabdianmu kepada Allah. Ibadahmu seperti apa? Baru 2 rakaat mintanya macam-macam, baru 3 rakaat minta macam-macam, baru 4 rakaat minta macam-macam. Apa pantas itu semuanya? Kalau Anda menginginkan mendapatkan kekhususan, maka lakukanlah di saat orang tidur. Anda lakukan sholat malam. Itu tandanya orang yang sudah jadi maling harus mau mencuri. Artinya maling di saat Anda melek, orang pada tidur, maka curilah waktu untuk lakukan ibadah. Jangan ikut-ikutan seperti orang lain mau tidur-tiduran, jangan. Jadi jangan punya prasangka yang buruk kepada Allah. Nanti kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk, prasangka yang buruk, berarti Anda itu ibadahnya yang pasti adalah tidak benar. Itu tidak ikhlas. Anda menjalankannya ibadah itu hanya menginginkan sesuatu. Anda ibadahnya digadaikan dengan sesuatu yang berbau-bau dunia. Alangkah biciknya kita, ibadah itu bukan untuk ditukar dengan suatu tahta, harta atau apapun, tapi lakukanlah ibadah dengan ikhlas. Apabila kita melakukan ibadahnya dengan ikhlas, maka Allah pun akan membalasnya, memberikan sesuatu yang sesuai dengan takaran kalian.
Apabila yang khusus, maka Anda benar-benar istiqomah mencari sesuatu yang khusus pula. Bukan berarti Anda itu seperti gambling atau seperti judi. Sudah melakukan sholat 23 rakaat Anda akan dapat ini. Sudah melakukan sholat 6 rakaat akan mendapatkan rezeki sekian. Tidak. Yang dilihat itu istiqomah kamu seperti apa, menjalankan ibadahnya seperti apa itu. Ikhlasnya kamu mengagungkan seperti apa, itulah Anda yang akan lebih dicintai oleh Allah. Bukan Anda mencintai Allah, tapi Anda sibuk dengan kegiatannya Allah. Tapi disitulah jawabannya, Anda akan lebih dicintai oleh Allah. Tidak sesuai dengan cintamu kepada Allah, tapi Allah melebihi dari cinta kamu kepada Allah. Nah, disitulah makna-makna yang sangat luar biasa yang Anda harus ketahui. Itu. Bagi saya, kehidupan di dunia ini sebelum kita akan menghadapi apapun, keadaan kesulitan-kesulitan itu tidak heran, wajar. Kenapa? Karena kita dikasih akal sehat. Di mana akal sehat tidak diasah untuk berpikir, maka pikiran kita akan menjadi putek, ruwet. Tapi kalau kita diasah dengan ujian, maka kita akan mendapatkan suatu ilmu yang luar biasa, bisa untuk berbagi. Tapi kalau kita dapat ujian lari dari kenyataan, maka orang itu dianggapnya adalah temannya syaitan. Jadi apapun ujian itu maka harus terima. Dan janganlah heran, selagi kita masih hidup di dunia, pasti ada yang namanya rintangan-rintangan yang harus kita lewati. Dengan caranya kita mau belajar ilmu agama, maka semuanya akan menjadi indah. Yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Yang tadinya mudah akan lebih sangat jadi mudah. Dan ilmulah yang akan mendatangkan rahmat untuk kita. Dan ilmulah yang akan mendatangkan syafaat kepada kita. Apa mendatangkan rahmat? Karena kita mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah Allah akan memberikan rahmat. Kenapa syafaat datang kepada kita? Karena kita mau melakukan kewajiban kita, apa yang diperintahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, itulah sunnah yang jadi pegangan kita. Maka barang siapa orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, maka ketahuilah pegangan yang teguh adalah pegangan dengan sunnahnya Rasulullah. Kama sarita masaki bisunnati Rasulullah. Maka dari itulah yang namanya sholawat, yang namanya sholat Anda lakukan. Yang namanya sholat itu ada niatnya, bukan asal-asalan. Semuanya ada niatnya. Baca sholawat, ketahuilah, kalau pengen mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, Anda benar mencintai baginda Rasulullah SAW, maka Anda harus tahu niatnya sholawat. Allahumma inni nawaitu bisolawati. Itu niatnya masih panjang kalau saya bacakan. Maka kalau Anda bisa menguasai sholat itu, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang menjadi turunannya, insya Allah itu sudah pasti. Kalau kita yang bukanlah, ya katakanlah kita bukan, maka kita harus benar-benar mencari sesuatu yang bisa mendatangkan syafaat, yaitu adalah ilmu
sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini, keterangan ini, belajar bersama-sama ini bermanfaat buat teman-teman, sahabat-sahabat Majelis Jamiah Cirebon yang berada dimanapun. Semoga kita bisa menjalankan apa yang jadi perintah baginda Rasulullah SAW. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.